Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adri dengan NIM 23051204015 dari kelas TIA 23. Di sini saya akan menjelaskan model infrastruktur jaringan guna memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja. Yang pertama, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan, baik menggunakan kabel wired maupun wireless. Tujuan utama dari jaringan adalah memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dari berbagai sumber, daya seperti file, aplikasi, printer, dan koneksi internet. Sistem terdistribusi adalah jenis jaringan di mana perangkat lunak mengatur keterpaduan beberapa sistem fisik agar pengguna merasakan pengalaman seperti bekerja pada satu sistem tunggal, meskipun data tersebar di beberapa lokasi. Selanjutnya ada perbandingan jaringan komputer terpusat dan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah semua sumber daya seperti data dan aplikasi disimpan di satu server utama. Contohnya adalah data center, di mana pengguna dapat mengakses sumber daya dari lokasi fisik yang sama. Kelebihannya adalah kontrol yang lebih mudah, namun rentan jika server utama mengalami kegagalan. Kemudian ada jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi sendiri adalah sumber daya terbesar di beberapa lokasi geografis yang berbeda. Contohnya adalah cloud computing yang menggunakan server di berbagai wilayah untuk melayani pengguna. Kelebihannya adalah ketersediaan yang lebih tinggi dan ketahanan yang lebih baik terhadap pengguna di salah satu server. Untuk contoh penerapan jaringan sendiri ada dua, yaitu data center dan cloud computing. Yang pertama ada data center. Pusat adalah pusat penyimpanan server yang menyimpan dan mengelola data secara terpusat. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar untuk menyimpan data internal dan aplikasi penting mereka. Kemudian ada cloud computing, penerapan jaringan terdistribusi, di mana data dan aplikasi tidak hanya disimpan di satu lokasi, tetapi tersebar di beberapa server yang terhubung melalui jaringan internet. Contohnya layanan cloud computing adalah Google Drive, Dropbox, dan Microsoft Azure. Kemudian jenis-jenis berdasarkan cakupan grafis. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Cakupan hanya beberapa meter, cukup untuk satu orang. Yang kedua ada LAN, Local Area Network. Cakupan jaringan lokal dalam satu gedung atau area terbatas seperti sekolah, kantor, atau laboratorium komputer. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. Cakupan jaringan yang mencakup satu kota atau wilayah metropolitan. Dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa kantor atau cabang dalam satu kota. Yang terakhir, yang keempat ada WAN, Wide Area Network. Cakupan jaringan dengan cakupan global, termasuk internet yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Kemudian ada advertising dan promotion. Yang pertama ada intranet. Intranet ini adalah jaringan privat yang hanya bisa diakses oleh anggota internal suatu organisasi atau perusahaan. Digunakan untuk berbagi informasi penting secara aman di dalam perusahaan. Contoh, portal internet internal perusahaan yang menyediakan informasi HR dan proyek yang hanya bisa diakses oleh karyawan. Sedangkan internet adalah jaringan publik yang dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia. Internet menyediakan platform untuk berbagai layanan seperti web, email, dan media sosial. Contohnya adalah akses website, email publik, dan platform komunikasi terbuka lainnya. Kemudian ada topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Kelebihan topologi ini adalah biaya instalasi yang murah karena menggunakan sedikit kabel, mudah untuk menambah workstation baru.
Kemudian ada topologi start. Kelebihannya adalah salah satu komputer rusak, jaringan tetap berjalan, mudah mendeteksi kerusakan karena setiap perangkat terhubung ke switch atau hub. Ketiga ada topologi ring. Kelebihan performa lebih baik dari topologi bus dan mudah diimplementasikan. Penambahan perangkat baru mudah dilakukan. Yang terakhir ada topologi mesh. Kelebihan topologi ini adalah jalur data lebih banyak sehingga mengurangi risiko collision, bandwidth yang besar dan keamanan jaringan tinggi. Next, di sini ada pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Ini menggunakan kabel fisik seperti kabel tembaga atau serat optik untuk menghubungkan perangkat. Stabil dan cepat namun terbatas oleh jarak fisik. Contohnya LAN di kantor menggunakan kabel Ethernet. Jaringan kedua ada jaringan nirkabel atau wireless network. Menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel fisik. Lebih fleksibel dan mudah diimplementasikan di area yang luas, tetapi lebih rentan terhadap gangguan sinyal. Contoh jaringan wifi di kafe atau kampus. Kemudian ada table of contents. Yang pertama ada unicast. Unicast adalah pengiriman data dari satu perangkat ke satu perangkat lainnya, atau satu ke satu. Setiap transmisi hanya diterima oleh perangkat tujuan. Contoh pengiriman email dari satu pengguna ke satu penerima. Kemudian kedua ada multicast, adalah pengiriman data dari satu perangkat ke kelompok perangkat satu ke banyak. Hanya perangkat dalam grup tertentu yang menerima data. Siaran video, contohnya siaran video konferensi ke peserta rapat. Yang ketiga ada broadcast, adalah pengiriman data dari satu perangkat ke semua perangkat di jaringan atau satu ke semua. Data dikirim ke semua perangkat tanpa kecuali. Contoh penyiaran televisi atau radio tradisional yang ditransmisikan ke seluruh audiens. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah infrastruktur jaringan melibatkan berbagai model topologi dan metode transmisi data yang disesuaikan dengan kebutuhan skala dan keamanan jaringan komputer, memungkinkan koneksi yang efisien antar perangkat dalam berbagai skenario, dari kantor lokal hingga komunikasi global. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.